meja biliar, bukan ya, pengadilan maksudnya ya. Pengadilan, bayar pengacara berbulan-bulan, biaya nggak sedikit, hanya karena mulut satu orang tuh bisa segitu lama bela-belain, ya, insya Allah. Anggaplah akhirnya satu dunia cinta dia lagi, pencemaran nama baiknya dikabulkan, dibersihkan kembali namanya, tapi di hadapan Allah masih dibenci karena belum tobat-tobat. Dapat apa? Emang surga kita di mulut orang? Kan juga capek. Ya, yang lebih penting ketika akhirnya aib dibuka, apa segala macam terbuka viral, yang lebih penting bukan akhirnya orang cinta lagi atau enggak, tapi gara-gara kejadian itu Allah ampunin saya atau enggak. Orang masih benci tapi gara-gara itu dosa berguguran diampuni, tenang, selamat. Bisa jadi pertolongan. Nah kan dosa tuh ujung-ujungnya dua nih. Dosa kalau terus-menerus dilakukan pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka biar malu sekalian, karena biasanya kalau udah viral baru tobat. Kalau nggak ketahuan nggak tobat-tobat, ya. Dua, masih nggak tobat juga, ini udah ya pilihan mau nggak mau, ya. Yaitu Allah matikan ketika sedang bermaksiat. Ya. Ada diceritain guru kami waktu itu, ada ya tokoh lah ya di tempat tersebut. Saya tidak sebutkan tempatnya, tidak sebutkan ini biar tidak, karena hanya ingin mengambil hikmahnya, tidak ingin membahas individunya, ya. Ditemukan wafat dalam keadaan tanpa busana sesama jenis di hotel murah pinggiran jalan, ya. Coba ya bayangin ya, Allah dengan segitu baiknya, gelar maha penyayangnya, mungkin nggak kalau itu baru pertama kali maksiatnya langsung Allah matikan dalam keadaan kehinaan kayak gitu? Mungkin nggak? Nggak. Kita jujur-jujuran nih, berapa kali kita maksiat nggak langsung Allah matiin sampai detik ini, ya nggak? Terus ketika akhirnya itu kejadian, kata guru kami, mungkin karena terlampau terus-menerus masih gak berhenti juga, maka ya sudah, mau gak mau, biar jadi pelajaran bagi hamba Allah yang lain. Ya, nah istilah, ya. Maka ya itulah yang penting ya, yang Allah suka, ya. Definisi nikmat dan musibahnya dilurusin dulu. Karena kalau nikmat masih berarti, oh nikmat itu kok kalau keinginan saya dikabul, oh enggak, kata siapa, ya. Tapi nikmatnya nanti bismillah adalah ketika apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Jadi nikmat itu sederhana, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Mau bentuknya diselingkuhin, mau bentuknya motor hilang, bisa jadi nikmat, bisa, asal jadi jalan tambah dekat sama Allah, ya. Seperti itu. Musibah berarti apa? Kebalikannya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Apapun. Meskipun naik gaji, meskipun uang belanja nambah, tapi malah dipakai maksiat, coba. Nikmatnya belah mana? Nih, saya contoh survei ya. Jadi semuanya kan masih berupa ujian ya. Nanti baru dari ujian itu bisa jadi nikmat atau musibah. Contoh. Ibu tiba-tiba di WA sama suaminya, istri ya, kan istri kan, betul. Ada apa gitu. Suami ibu, jangan yang lain-lain ya. Kenapa ada apa suami gitu ya. Uang belanja ayah naikkan ya 30 juta per minggu. Gampang kan nyenengin ibu-ibu, tinggal dikasih khayalan udah bahagia, ya kan? Makanya seneng drama, ya kan? Nih Bu, udah gitu dapat uang belanja tambahan 30 juta per pekan, nikmat bukan? Bukan, baru dibilang tadi ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau gara-gara itu tambah dekat sama Allah. Tadinya nggak kurban jadi kurban, tadinya nggak bayar zakat jadi bayar zakat. Coba Bu, kalau uangnya tambah banyak dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi, itu karena nggak punya duit tuh, ya. Berarti itu ujian, ya. Suaminya juga sama, di WA sama bosnya, one karyawan, ya. Ada apa tur? Direktur, ya. Besok jabatannya saya angkat ya, kamu saya angkat jadi atasan saya. Ngangkat orang jadi lebih tinggi dari dirinya, ya. Naik jabatan nikmat bukan?
Ujian sama. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Mumpung jadi pemimpin, ya mari kita dengarkan sambutan dari pemimpin kita yang baru. Dia ngasih sambutan, perhatian, mulai akhir bulan ini gaji kalian saya potong semuanya 2,5% untuk zakat. Wih. Karena dia udah hitung gaji karyawan sini gede-gede, tapi nggak ada yang mau bayar zakat. Ya, coba kalau yang ngomong sesama karyawannya, bro bayar zakat dong, siapa lu ngatur-ngatur gua, dimarahin. Coba yang ngomong atasannya, dijadikan peraturan, mau apa? Ya udah begitu, diwajibkan. Ya, dia menggunakan kekuasaannya untuk jadi jalan dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat aja sama Allah. Ya, satu. Ya, tadi udah apalagi contoh selingkuhin ya, jadi udah nggak rugi. Ya. Nanti ketika akhirnya sudah ini yang jadi tujuannya selalu Allah terus. Coba lihat orang, bismillah, lihat orang soleh manapun, orang makin soleh, lihat kira makin nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngambek, jarang kelihatan sedih, ceria aja. Ya, semua serba namanya orang Indonesia mah selalu untung ya. Jatuh dari motor, untung aja nggak kena kepala ya. Kakinya udah pengkor, untung aja nggak dua-duanya ya. Mobilnya hilang, untung nggak sama rumah-rumahnya ya. Sampai tahu nggak cerita si Kabayan? Kalau di tanah Sunda ada cerita si Kabayan. Ceritanya si Kabayan pulang bawa motor baru, manggil istrinya dari luar, digerung-gerung, ngeng. Istrinya siapa namanya? Iteng keluar, tak dulu nuju masak, lagi masak. Ih gimana sih lama, dijemput ke dalam, motornya ditinggal, digandeng tangan istrinya keluar, motornya hilang. Udah gitu, waduh katanya mau kasih lihat motor. Kata kabayannya apa coba? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Iya, untung saya udah turun dari motornya, kalau nggak saya ikut dicolong sama malingnya. Coba gimana tuh? Kabayan teh ngaco, aneh, konyol, tapi coba nggak pernah gimana stresnya orang kayak gitu. Semua selalu untung aja. Padahal kalau ada malingnya juga nggak mungkin ada orang ini motor dicuri sama maling, didorong gitu, ikut di motor, maling lagi ngapain nyuri motor aku ya, kan lucu juga. Ya, ayo udahlah, gitu ya. Kayak istilah, makin tinggi ketakwaannya, makin tinggi ketaatannya, ya lihat aja. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngambek. Ketemunya aja udah enakin hati bu. Ngelihat dia tuh bikin, oh iya ya, ingat Allah. Dan ingat Allah hati jadi tentram. Ya, nih ngaji kayak gini, tambah gelisah atau tambah tenang bu? Tenang. Nah, kan bukan karena siapa yang berbicara, tapi karena kita telah membuktikan berarti firman-Nya Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surat ke-13 ayat 28. Ya, surat ke-13 ayat 28 ya, surat Allah. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Nah, kita dari tadi lagi ngomongin Allah, ngomongin Allah jadi ingat Allah, ingat Allah hati jadi tenang. Itu kan benar kan? Coba ingat utang sekarang, tenang nggak? Enggak ya. Jangan kan gitu, ingat orang juga masih bisa ya. Ada yang orang yang mengingat dia malah tambah kesel ya, karena mungkin pernah disakiti olehnya. Coba kalau ingat Allah, oh beda ya. Jadi kalau insan kita masih stres, kalau lihat aja di hatinya berarti lagi belum Allah. Kalau udah Allah tenang ya. Kok dia udah dijahatin tuh, tapi malah tetap kok nggak marah ya, malah dia tetap berbuat baik kepada yang dijahatin. Ini coba kita tanya, kan udah dijahatin sama dia, kenapa malah nggak marah? Kamu udah tolong, yang ditolong malah jahat. Dijawab, kan dia yang zolim, masa dia yang zolim saya yang dihukum sama Allah? Tapi kan dia udah jahatin saya bakal mati. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa, saya bakal mati terus pengen ke surga. Kalau Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa, emang dosa saya cuma satu. Udah gitu cita-cita ke surga, sholat lupa rakaat melulu, istighfar kurang, sedekah jarang, ya. Tapi cita-cita ke surga, itu gimana ceritanya?
Berarti kan saya perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia mencaci saya berbuat buruk. Kan lumayan, baik banget ya dia ya. Saya lagi pengen beliin kue bolu nih untuk yang fitnah saya. Tapi kan aibnya dibuka oleh dia. Kan manusia itu tambah baik kalau dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya pengen ditepuk tanganin terus? Ya. Coba lihat ya. Dia begadang, telat makan hanya untuk mencari keburukan saya. Dicari foto-foto saya yang lama di Facebook, di Instagram. Coba, sampai kurang tidur. Coba orang yang aku cinta sama kita, mau 24 jam ngelakuin hal kayak gitu? Enggak tuh. Kok dia cinta banget ya sama aku. Udah gitu akhirnya dibocorin lagi ke orang-orang. Saya jadi tahu apa yang harus saya perlakukan. Saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki dari diri saya. Karena dia bocorin. Kok dia cinta banget ya sama aku ya. Masya Allah. Tapi kan kamu jadi dihina. Kehinaan yang disebut sama mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan yang saya yang asli. Orang ngehina apa sih? Dasar Denis, kamu banyak omong. Cuman dibuka satu aib saya yang banyak omong. Orang gak tahu saya banyak utang, banyak cicilan. Gak dibuka sama Allah. Nah, kenapa harus ngambek? Tapi kamu udah tolong dia, dia malah jahat. Kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Nah, tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Coba, apa kita meninggal ditanya, kamu tahu gak tetangga kamu kelakuannya apa? Enggak, masa malaikat nanya kayak gitu? Ya, apa peduli? Ya. Udah weh, yang penting lihat semua hal dari sudut pandang Allahnya jadi kebaikan. Gaya ibu-ibu pada ngaji sok soleha, jawab weh, doain aja Ustaz, karena ngaji itu bukan tanda orang soleha, tapi pengen jadi soleha ya. Berhasil jadi soleha nggak tahu, Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya saya mah hamba ikhtiar weh. Orang mau ngomong gimana gitu, alhamdulillah sudah aja bukan di mulut orang. Siapa baru ngaji berapa lama udah sosok ngasih nasihat. Nasihat mah bukan kalau berdakwah itu harus suci dari dosa dulu. Ya nggak ada satupun punya hak untuk dakwah selain Nabi ya. Karena siapa lagi yang maksum bersih dari dosa? Nggak ada ya. Ingetin weh, orang jadi baik Allah yang ubah, kitanya nggak usah ngaku-ngaku. Orang nggak jadi baik ya selagi niatnya lillahi ta'ala tetap jadi pahala, nggak ada ruginya. Apa kita meninggal ditanya, emang udah berapa orang yang kamu mualafkan? Nggak pernah ditanya kayak gitu ya. Tapi apa yang udah kamu perbuat? Enak tidak? Enak kan, nggak ada ruginya, aman. Masya Allah. Lihat orang berdakwah, padahal kemarin baru kita lihat dia maksiat ya udah tuh, hidayah mah datang bisa kapan aja. Coba, manusia yang paling rugi itu siapa? Adalah orang yang ngelihat orang maksiat. Oke, yang maksiatnya dosa betul, tapi ternyata malamnya tobat, tahajud, nangis sejadi-jadinya bertobat di sisi Allah. Bisa jadi malam itu juga udah diampuni sama Allah. Kita yang ngelihat orang itu maksiat pasti kita gibahin sampai bulan depan. Coba Bu, yang maksiatnya udah diampunin Allah, kitanya dapat dosa sampai bulan depan. Yang maksiat orang yang dosa kita. Siapa lagi yang lebih rugi dari orang kayak gitu? Ya. Hati-hati ya. Udahlah, tahan. Segini teh mulut cuma dikasih satu. Coba kalau mulutnya banyak, ngomongin yang ini, ngomongin yang itu, cangkel, Masya Allah. Kadang sampai ngeliatnya ada grup ya, grup kerjaan di kantor ada 10 orang, ada grup kantor isinya 10 orang, tapi dibuatkan grup baru yang isinya sama persis dengan grup kantor, tapi isinya 9 orang minus 1 si kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Ya. Ya, Masya Allah. Jadi udah weh, tenang aja, nggak rugi. Kapan masih rugi tadi? Kalau kita standarnya masih yang kita suka. Udah, yang kita suka teh apa sih? Ibu diapain? Dipuji kayak kadang ya Allah. Bu, ibu suka dikasih uang 100 juta nggak sih? Suka nggak kalau dikasih uang 100 juta? Suka, tapi uangnya palsu. Nggak jadi itu. Udah pada kayak gitu ya. Nih Bu, kadang kita juga suka loh sama yang palsu.
Nyadar nggak? Bukan. Tapi obrolan ketika ketemu teman-teman reunian terus ada ucapan, ibu kok makin muda terus ya setiap hari. Nah, omongannya asli nggak? Nggak. Tolong jelaskan secara medis belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari itu gimana ceritanya? Ya, gimana ceritanya itu teh? Ya. Tapi suka percaya ada kita mah. Begitu nyampe kamar mandi ngaca sendiri, iya juga ya. Bahagia ini bahagiain, doain ibu semoga dapat anak yang soleh, menantu yang soleh. Itu kan coba didoain kayak gitu bahagia nggak bu? Didoain dengan tulus daripada bohong. Ibu kok engkau suci tanpa dosa? Gimana ceritanya? Ya. Apalagi hati-hati setelah ada gitu suka ada bisikan mautnya bu. Apa bisikan mautnya? Bu, boleh pinjem gopay dulu nggak? Ya. Bisikan teh ya. Muji dia nanggung lah kadang-kadang. Ibu tuh usianya berapa sih bu? Kok awet muda sekali? Saya udah 42 loh. Kok kayak 41,5 ya? Ya, muji dia setengah tahun ya, menirit-irit ya. Kadang gitu ya. Lumayan lah ya. Kadang ada yang lebih jahat lagi. Waktu itu teh ada teman baru cukus kumir bu. Tahu cukus kumir? Cukur kumis, cuman ketuker R sama S-nya ya. Jadi cukus kumir. Ya. Yang penting ibu sama-sama ngerti ya. Dipuji tapi pujinya nanggung. Lu habis cukur kumis, lo terlihat lebih muda 4 menit ya. Nah, lumayan kan 4 menit bisa 1 kali sholat lo itu. Nah, insya Allah ya. Udahlah, jangan kayak gitu. Dipuji ya udah. Dicaci kayak sama aja. Denis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Nah, ini aja ya, ini aja. Malah yang nyebut monyong yang menghina yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir bu. Susah. Tenang aja, gak capek. Tenang aja ya. Kita tuh menderita aslinya karena tadi ya, standarnya bukan yang Allah suka tapi yang kita suka ya. Sehingga nanti nggak heran nih misalkan ada orang baru gajian 20 juta sebulan malah ngambek, percuma gaji segini, saya baru bahagia nanti kalau gajinya udah sebanyak dia. Duit lewat doang sebulan ya. Suruh siapa punya banyak cicilan ya. Kadang yang dicicil kan kalau mau jujur nggak semuanya butuh tuh, cuman keinginan ya. Pak, tetangga tuh udah ganti mobil baru, dia kan jabatannya di bawah papa, yang di rumahnya masih bisa jalan mah nggak bisa. Gengsi ya, lebih gengsi, cicilan baru ya. Akhirnya tetangga cuman keren ya si bapak itu mobilnya baru. Ya elah manggil ayam kayak gitu bu, ayam. Tuh, apa bedanya? Ibu pengen saya gituin? Sini bu. Tuh, ya. Tapi senang nih gituin. Kecuali setelah habis ngambil cicilan baru orang muji teh sambil ngasih duit buat bantuan cicilan ya. Ih kerennya mobil kamu, ini udah 1 juta bantuin cicilan. Nah, enggak kan ya. Udah ya habis dipuji orang kita di rumah stres mikirin gak bisa tidur, ini gimana beresin cicilannya ya, biar tekor asal kesohor ya. Ada ya, capek tidak? Udahlah yang Allah suka aja ya. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan melihat Allah hati menjadi tentram ya. Kalau udah ini yang jadi tujuan, bismillah, mangga ya Allah mau diapain juga, yang penting kau suka ya. Coba lihat ya, kita dengan segala macam yang kita kejar masih ngambek. Orang-orang yang mengejar apa yang Allah suka, para nabi kayak gimana, ada gitu yang ngambek. Allah mah gitu sih, saya mah dihukum wae, sakit hati, pundung weh gitu. Rasul kenapa tidak berdakwah hari ini? Enggak mau, kemarin juga diledekin terus sama orang, sakit hati ya tuh. Masa gitu nabinya ngambek? Enggak kan? Tapi mau dicaci, mau dihina, mau dicaplok ikan paus, mau di kayak gimana pun udah. Yang penting Allah suka ya. Hatinya tinggal Allah saja. Udah yuk balikan kepada Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan bahwa orang tuh kalau masih gampang menderita 2 alasannya. 1, karena dia membaguskan dunianya, dan 2, menghancurkan akhiratnya.
Kayak gini lah ibarat ya, rumah kita di ujung jalan tuh, buat ke rumah itu harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Jembatannya indah bu, pasangin karpet merah, pegangannya dari emas, lampu hias, tanaman hias, ya indah luar biasa. Tapi rumahnya bobrok, pintu nggak bisa dikunci, tembok bolong, atap retak, tembok rusak, ya. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di kolong jembatan, ya kan? Iya, kita pengen tinggal di rumah. Ya ibarat gitu, kita sekarang lagi di jembatan nih. Kalau hanya sibuk mempercantik jembatannya saja, lupa memperbaiki akhiratnya, oh pasti nggak enak hidup teh. Padahal uang aku udah lebih banyak dari dia, padahal mobil aku udah lebih bagus dari dia. Nah, tidak cukupkah itu jadi renungan? Insya Allah. Dan yang paling penting ini ya, saya tuh kemarin ngeliat, dulu sempat mengajar di satu sekolah, dan akhirnya mereka wisuda angkatan pertama. Jadi ada harunya, ya Allah, mendengar ucapan mereka dan apresiasi mereka, wajah bahagianya ketika lulus. Saya jadi mikir, terus ngelihat ada di kesempatan yang lain juga ada pengumuman. Kadang kalau ada orang meninggal suka ada pengumumannya di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang siapa bin siapa gitu ya. Kan kalau orang, kan kadang orang tuh namanya sama ya, misalkan nama Agus di Indonesia ada berapa banyak ya, banyak banget. Terus misalkan ditanya, kalau misalkan Bu, insya Allah semua orang yang ada di sini kayaknya kenal lebih dari satu orang nama Agus ya. Ya, kira-kira kalau misalkan satu ada yang meninggal Bu, kita nanyanya gimana? Agus yang mana? Ya. Nah, kira-kira Bu, kalau kita yang meninggal, Denis yang mana? Enak nggak kalau jawabnya itu yang biasa ngutang? Enak tuh. Karena waktu pengumuman itu ada orang nanya, si Fulan yang meninggal, Fulan yang mana? Itu yang biasa azan di masjid. Aduh, nikmat sekali itu panggilannya. Oh iya, yang selalu paling awal kalau sholat. Aduh, Masya Allah. Nah, kadang kita baru tahu diri kita tuh kudu nunggu kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita yang sudah nggak ada, kan kita mikir, ya Allah, saya tuh udah jadi apa sih selama ini? Saya ngebayangin gitu ya, di hadapan orang-orang teh, Denis yang mana? Kalau misalkan Denis yang jahat itu, Denis yang sombong itu, Denis yang banyak dosa, kayak, walaupun kita tahu ya, surga kita bukan di mulut mereka, bukan di ucapan mereka, tapi kan orang tuh bisa lebih ngelihat lebih netral daripada apa yang kita lihat kalau bercermin, ya. Kadang kita ngerasa diri kita seperti apa, padahal di hadapan orang lain enggak. Betapa banyak anak yang aku siap untuk menikah, tapi orang tuanya berkata, alah dek, bangun aja jam segini, gimana siap pengen nikahin anak orang, gitu kan? Tapi dia ngerasanya udah siap. Nah, pandangan orang lain kadang kan bisa lebih netral, ya dari kacamata orang lain. Kita mikir, ya Allah, saya tuh udah jadi apa selama ini hidup teh? Udah jadi manfaat atau belum? Atau malah jadi tambah banyak dosanya sejauh ini? Makanya sebisa mungkin setiap kali satu kejadian, ketemu dengan siapapun, kenal dengan siapapun, yang dipikir udah bukan masalah saya untung apa nih kenal sama dia, tapi adalah dengan kenal sama dia, gimana caranya saya tambah banyak dekat sama Allah, tambah pahalanya sama Allah. Tahu-tahu Allah kenalkan sama orang yang belum bisa ngaji, padahal usianya sudah sepuh. Kan bukan untuk menunjukkan kita lebih mulia, enggak kata siapa. Tapi bisa jadi, oh Allah teh memperkenalkan saya kepada dirinya, mungkin untuk jadi ladang pahala. Jadi bisa saya ajarin ngaji, kan coba lumayan pahala jariah. Anak kecil dari masih kosong ke tas kosong, kita yang ajarin Al-Fatihahnya, dia jadi orang muslim yang minimal sholat sehari 5 waktu dalam sehari, sampai dia meninggal puluhan tahun kemudian, berapa transferan pahala tuh dapat dari anak kita. Nah, kadang bisa jadi manusia yang paling beruntung sejagat raya tuh adalah guru PAUD kayaknya. Ya, iya, gua ngajarin huruf hijaiyah, ngajar dunianya mah nggak seberapa Bu. Ada guru PAUD dekat rumah 250.000 Bu sebulan Bu. Hah? Masya Allah, tuh nggak dibayar ya, tapi gede rumahnya. Tuh Allah jamin ya. Berarti kan rezeki kan nggak cuma dari gaji. Gaji mah adanya di tukang bakso Bu, kadang suka habis duluan gajinya
Ya, minta gajinya udah habis. Insya Allah. Minta gajinya ya Pak, saya bos saya, kamu karyawan saya, bukan kok minta gaji. Maaf ya, ngalantur kemana-mana. Tapi ya udahlah tenang. Kadang renungin, ya Allah, saya hidup jadi apa? Udah lebih banyak ngejar yang diri ini suka atau yang Allah suka? Karena kalau yang ngejar diri ini suka bisa jadi dapat, Bu. Uangnya beneran dapat, jabatannya beneran naik, popularitasnya beneran meningkat. Tapi kalau misalkan gara-gara itu kehilangan keridhaan Allah, rasa rugi gitu. Misalkan kajian sehari, misalkan udah jadwal keempat atau kajian kelima, udah paling malam, mulai udah dari subuh, fisik drop. Tinggal bayangin, ya Allah, ini apa yang didapat bela-belain? Kalau udah capek kayak gini, terus engkau masih tidak ridho, ya Allah, tuh buat apa ini bak-bak gini semua? Kayak Allah, apa yang dikejar? Masa cuma ngejar, wah mereka semua harus kagum mendengar ceramah saya? Nggak jadi apa-apa. Sekagum-kagumnya orang, tapi diri ini malah tambah jauh dari Allah. Bukannya malah mengagungkan Allah, malah mengagungkan diri sendiri. Hancur. Jadi ya udah, Allah aja. Tahu-tahu ada yang mencaci padahal udah berusaha. Ya udahlah, penyempurna itu mah, transferan pahala. Kita tahu siapa diri kita yang asli. Allah tahu kita pas sendirian pernah berbuat apa aja. Enggak Allah buka semua kan? Maka ngapain kita harus sakit hati sama jahatnya mulut orang? Dia lagi transfer pahala aja udah. Jadi nggak rugi. Dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Silakan mau diapain aja. Yang penting jadi tambah dekat kepada Allah. Karena tadi ya, agar tidak jadi istidraj, setiap terjadi sesuatu yang harus paling pertama kita pikirin adalah gimana caranya saya tambah dekat kepada Allah gara-gara ini. Contoh nih, dapat uang banyak nih, mikir kan, ini istidraj bukan ya? Maka yang dipikirin bukan ini uang pengen saya pakai untuk beli apa, bukan. Tapi gimana caranya uang ini bikin saya tambah dekat sama Allah. Karena kalau dipakai untuk kebaikan, dan dimudahkan lagi untuk berbuat baiknya. Kadang ada orang pengen berbuat baik malah dihalangin, Bu, sama Allah, Bu. Ya. Ada orang kaya tobat, pengen sedekah, di lampu merah biasanya ada yang minta, biasanya dia juga nggak pernah ngasih, kali ini pengen minta, nggak ada tuh. Ke masjid-masjid, kotak amalnya di dalam semua digembok. Sampai ke panti asuhan itu orang, maaf Pak, saya takut gak amanah, donatur kami udah terlalu banyak, anak-anak yatimnya baru segini, izin belum bisa menerima sedekah dari Bapak. Ditolak loh terima sedekah. Nangis tuh orang pinggir jalan, ya Allah, segitu tidak ingin yang kau menerima amalanku ini, ya Allah. Maka kan berarti aslinya tiap kali kita sedekah nih, kan bukan kita yang dermawan, tapi memang Allah tentukan ada rezeki orang itu di kantong kita. Ya. Mau kita tahan kayak gimana, nyampe kalau emang rezeki orang itu. Berarti kan aslinya setiap kali kita sedekah, kan bukan kita yang sedekah, tapi Allah sedang menyalurkan rezekinya kepada hambanya yang lain. Kita dipilih aja jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita yang cuma jadi jalan, diizinkan kecipratan pahalanya. Apa syaratnya? 1, ngilang, gak usah ngaku-ngaku. Ya. Ini kan saya yang ngasih, enggak, ngilang aja udah. Ya, kenapa, Bu? Kalau pengen ini syaratnya buat apa nih? Buat supaya kalau takut ini istidraj atau bukan, ya. Maka pastikan setiap kali menerima sesuatu yang dipikirkan adalah gimana caranya tambah dekat sama Allah karena hal tersebut. Kayak contoh tadi, ibu dapat uang 100 juta misalkan gitu ya. Takut nih, 100 juta ini istidraj bukan ya? Kalau pengen memastikan agar itu, pengen memastikan apakah itu istidraj atau bukan, gunain 100 jutanya buat kebaikan. Contoh, bayar zakat. Ya boleh, kita nikmati boleh. Setelah zakat yang hanya 2,5%, 1/40-nya, sisanya, bukan boleh kita nikmati. Kita beli makanan yang kita suka boleh, baju yang kita suka boleh. Ya. Butuh kendaraan boleh beli kendaraan, silakan. Butuh rumah baru boleh beli rumah. Ya. Yang 2,5% itu menyucikan yang 100%-nya. Ya. Jadi kayak gitu, Bu. Ya. Naik jabatan, ya Allah, ini naik jabatan teh istidraj bukan ya? Karena ada orang gara-gara naik jabatan malah jadi masuk neraka, Bu.
ya, karena menyalahgunakan posisinya. Ya, setelah udah kayak gitu, ya udah, jadikan mikirin. Pokoknya setiap kali kejadian sesuatu, gimana caranya gara-gara ini tambah dekat sama Allah. Ya. Karena kalau misalkan tambah dekat sama Allah, dimudahkan pula, ya udah. Ya. Karena rugi kadang ada bapak-bapak marah kepada anak-anak di masjid. Anak-anak teh dimarahin ya. Bandel kalian tuh, jangan lari-lari di sini. Kamu nggak tahu bapak tuh capek bangun masjid ini. 5 tahun mendirikan. Aduh, pahala 5 tahun diriin masjid hilang tuh gara-gara 10 detik bercoloteh. Ya. Padahal 50.000 tahun sebelum si bapak dan si masjid itu ada, Allah sudah tentukan akan ada masjid dibangun di situ. Sebagian manusia dipilih jadi jalan. Maha baiknya Allah, berarti kan Allah yang bangun masjidnya. Tapi yang dipilih jadi jalan diizinkan kebagian pahalanya. Apa tapi syaratnya? Ngilang baik kayak tadi. Bukan saya, Allah ini. Ya. Jangan ngaku-ngaku. Ini masjid saya yang bangun. Anak-anak di sini soleh saya yang ngajar. Ngaku-ngaku ya. Enggak lah. Jangan ngaku-ngaku, Masya Allah. Kadang pernah ketemu nggak Bu orang yang ngomongnya semuanya serba aku. Iya aja. Dia kadang nanya pun untuk mukadimah kesombongan. Jangan anaknya udah hafal berapa juz. Alhamdulillah 1 juz, terusin. Biar kayak anak saya gitu. Kalau saya ngedidiknya luar biasa itu. Ya. Biasa. Dia nggak pengen tahu urusan orang, pengen mukadimah aja biar bisa untuk ya. Ngelihat kucingnya bisa jadi sombong Bu. Gimana caranya? Kucingnya lucu ya seperti singa. Jadi ingat atau jalan-jalan di Singapura. Dikatanya nggak semua orang loh bisa ke Singapura. Nggak nyambung mas. Apa-apa, yang penting pengen sombong. Ya. Penderitaan pun nggak mau kalah biasa. Ada apa nih rame-rame? Ini si AA jatuh dari motor, spionnya lepas. Baru spion lepas, saya kaki lepas juga pernah. Tuh penderitaan nggak mau kalah. Negatif yang diomongin. Mendung ngambek, ngaco Allah. Udah tahu jemuran saya masih banyak, masa mendung? Hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dimarahin. Udah tahu Bintaro tuh kalau udah macet. Kalau hujan nih, lampu merah di depan 1 abad. Hiperbola mulai ada gitu lampu merah 1 abad tuh. Masya Allah. Macet ngeluh, macet banget sih ini Bintaro. Di luar negeri nggak ada nih yang kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja. Ya. Pagi-pagi, Pak, ada sarapan apa nih di rumah? Ada nasi kuning Bu. Hah? Nasi kuning yang di depan? Kuningnya ge pucet. Pelan-pelan dicemilin habis tapi. Bangun tidur ngeluh, ngambek. Badan tuh remuk, bohong. Coba badan remuk emang bisa bangun? Enggak. Di kantor ngambek ya. Kalian tuh bisa diam gak sih? Kepala saya pecah tau gak? Bohong. Coba kepala pecah di kantor. Kasihan OB darah di mana-mana harus dipel ya. Bohong. Hiperbola ya. Seperti itu. Masya Allah. Enggak lah. Yang penting ya Allah suka saja. Ya. Sulu 33 sudah 1 jam juga ya, Masya Allah. Silakan dikembalikan. Mungkin saya nanti izin habis ini sambil nunggu langsung pesan ini ya. Nanti sambil nunggu. Oh iya. Ini aja kampus Tazkiyah Sentul. Tazkiyah Sentul ya. Nanti sambil nunggu Grab silakan kalau ada yang mau tanya jawab atau foto-foto Bu. Ya berdua itu. Berdua. Ya adalah dikembalikan dulu. Tanya boleh enggak? Kampus Tazkiyah Sentul ya Bu. Mana tadi? Enggak apa-apa sih kedengeran. Oh ya usah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.
Iya. Karena kan doanya berbeda ya. Iya. Kalau kita misalnya Hmm. kita itu tender, Iya. doanya udah berhari-hari berkali-kali, persiapannya udah heboh. Heeh. Tahu-tahu setelah turun pengumuman ternyata kalah. Heeh. Dan kalah bedanya hanya sedikit sekali, kadang-kadang nggak masuk akal, hanya sekali lah sekian ya. Tapi apapun tidak bisa kita ubah. Tapi sesuai dengan kita belajar. Kalau pas ada pengumuman itu kita mendapat alhamdulillah saya kalah. Mudah-mudahan ke depan ada kesempatan lagi. Nah itu kadang-kadang kan hati sama kenyataan didapat masih Belum sinkron. Iya. kreatifnya jelas untuk menghibur hati. Iya. Tapi kalau kita nggak belajar seperti itu kan ada banyak kita konflik sama diri sendiri. Iya. Jadi untuk biar kita bisa banyak ikhlas juga, tapi dengan harapan juga. Ini penjelasan apa yang harus kita lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu deh Bu, biar nggak lupa. Udah di booking tapi itu. Nah, karena kan nanti ada waktu perjalanannya di sininya. Ya, maka Bismillah satu. Aslinya sesuatu itu baru jadi kesuksesan kalau ya Allah tambah suka aja. Bukan ketika kayak gitu ya. Anak kuliah misalkan, dia punya kampus idaman, udah ikut bimbel, paketnya berapa banyak, udah belajar. Yang kepilih malah temennya nggak belajar, dianya nggak kepilih. Atau ada orang yang padahal sebetulnya bisa pengen sekolah di sekolah tersebut, zonanya sudah sesuai zona, tapi nggak kebagian karena kursinya sudah penuh, dibeli oleh para orang-orang kaya yang udah beli kursi duluan, misalkan. Ya, maka istilah yang paling sukses dalam urusan itu ya aslinya adalah yang tambah dekat saja sama Allah, tambah dicintain Allah, bukan yang akhirnya keterima di situ. Orang ta'aruf seperti apa yang sukses? Yang ta'arufnya membuat yang terlibat di dalamnya tambah dekat kepada Allah, meskipun nggak jadi nikah. Jadi suksesnya ta'aruf itu bukan sampai pernikahan. Ya, orang nikah seperti apa yang sukses? Bukan yang setiap hari suaminya datang naik kuda putih menggigit setangkai mawar sambil slow motion, ya. Bukan. Tapi pernikahan yang berhasil membuat sekeluarganya kumpul di surganya Allah. Bicara kayak gitu mah, nabi-nabi Allah juga pada punya keinginan. Nabi Nuh kan gak kurang pengen gimana lagi anaknya untuk jadi bertakwa. Tapi akhirnya 950 tahun berdakwah, ketika air bah itu datang, enggak, anaknya gak mau ikut. Diceritakan di surat Hud, ya. Nabi Ibrahim pengen sekali ayahnya bertakwa, tapi ayahnya malah pembuat patung berhala. Rasulullah berapa ingin Abi Thalib, ayahnya Ali, untuk menjadi bertakwa, sampai di akhir rebutan itu. Waktu Abi Thalib wafat, Rasul ada di situ, petinggi-petinggi Quraisy yang masih kafir juga ada di situ, ya. Rasul berkata, katakan satu kalimat ini saja yang dengan kalimat itu aku bisa bersaksi untukmu di hadapan Allah, ya. Tapi kalimat la ilaha illallah tidak pernah terucap dari lisannya, dan itu adalah perpisahan paling menyakitkan, karena berarti luar biasa kan. Tapi ya udah, punya keinginan, tapi ternyata ya udah, kita sedang digenggam oleh yang lebih tahu tentang keinginan kita. Makanya kan aslinya cukuplah kita harus butuh berapa kali patah hati, gagal dan kecewa dan sedih lagi, baru yulah berhenti ngejar yang kita suka. Karena kata siapa yang kita suka itu paling baik buat diri kita. Mulai ngejar Allah aja, gitu aja yang dipikir. Anggaplah selama ini tadi bicara tentang tender, nggak semuanya gagal kan? Pernah ada yang berhasil? Banyak. Setelah akhirnya banyak itu kok masih ada sedihnya juga, iya kan? Berarti kan aslinya bahagia bukan dari yang kita suka, tapi bahagia dari yang Allah suka. Ikhlasnya di hati. Makanya justru kadang izin ya, saya pulang dari Thailand itu, selesai dari bandar judi itu dalam kondisi masih bawa duit ratusan juta, Bu. Sisanya tinggal segitu memang. Dengan rencana hijrah, tobat,
uang masih ada, usaha pasti, tapi nggak sanggup ya langsung ngebuang semuanya ya. Tenang, dikirim para penolong. Datang Bu para penolong. Siapa para penolongnya? Tukang tipu datang semua. Bro, teman dari kecil nih, ini proposalnya, keuntunganmu segini paper. Tapi kalau misalkan ternyata nggak dapet, masih ada harapan kan di matanya. Saya tinggal kerja keras, suatu saat bisa kebeli. Tapi kalau dia putus harap wajahnya, wajah irinya, wajah yang ya Allah, apalagi yang saya belum punya, apalagi yang saya nggak sanggup bayar. Tapi anak saya demi Allah nggak kayak begitu. Anak yang di London, di Jerman, kalau nelponnya sebulan, nelpon terakhir nelpon bulan lalu, itu pun karena minta duit. Nggak minta duit, enggak. Ya kan? Kayak gitu. Ya ada yang hilang. Anaknya yang sering di rumah nggak pernah ketemu karena masing-masing di rumahnya. Saking besar rumahnya, anaknya fasilitas di kamar lengkap, jadi udah nggak pernah ngeriung di ruang tengah. Sampai naudzubillah ada yang sampai dibuang oleh anaknya sendiri ketika bapaknya udah pensiun, penyakitan, ditaruh di panti jompo. Sampai ada yang meninggal di kontrakan pinggiran kota, 700.000 kos-kosan sebulan. Bapaknya meninggal di situ, anaknya kaya semua. Karena bapaknya yang karena anak-anaknya nggak mau ngurus di situ, ditaruh bahasa merekanya bahkan ditaruh di situ. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Pas sudah pembantunya jenguk, ya udah nyaris busuk 7 hari, air kencing mengenang, sampah berantakan. 8 menit ya. Maka dengan kejadian seperti itu, ya Allah. Dan demi Allah, yang akhirnya membunuh si orang tua itu kan bukan masa tua dan penyakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggakan. Jadi anaknya mah jadi kaya beneran. Tapi ketika akhirnya seperti itu, hilang, ada yang hilang bagi mereka. Dunia mulai membosankan, yang menjalankan sudah mulai pada pengen berhenti juga aslinya mereka, cuman nggak punya cukup nyali untuk ninggalin itu semua. Yang ketiga, saya survei ke pendiri-pendiri kasino yang jauh lebih senior, lebih sepuh, yang udah kayak kakek, mungkin sebagian sekarang sudah wafat. Ada nggak yang happy ending? Ternyata ada yang mati karena HIV/AIDS, ada yang dipenjara, ada yang dikhianatin anak istrinya sekarang agak gila, ada yang masih kaya tetap masih kaya, tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Jadi nggak ada yang happy ending. Jadi saya nggak nemuin alasan lagi untuk ngelanjutin di situ. Ya. Tapi kan uangnya banyak, silakan cobain ngerasain dapat duit segitu banyak setiap hari. Mati rasa sama aja, biasa aja, gitu aja. Kebeli makanan banyak, emang muat perutnya? Kebeli rumah gede, emang kita bakal ngeguling-guling di setiap bagian rumahnya gitu. Besok di kamar yang ini, besok lagi di kamar itu, enggak, tetap aja 1 kali 2. Bisa ini kebeli villa, emang dikunjungin villanya setahun sekali. Coba yang pada korupsi. Yang enak siapa? Si Mamang sama si Bibi, tiap hari berenang di villa seger, ya nggak? Digaji lagi dan tidak dihisap. Ya. Lari-larian di taman kayak film India, ya nggak? Yang punyanya datang setahun sekali enggak, diakuin nggak bisa, takut ketahuan KPK. Meninggal dihisap, aduh, mana kudu ngegaji si Mamang sama si Bibi. Coba, udah abis ini kita ngelamar kerja aja jaga villa Bu. Ya udahlah, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Langsung doa saja atau gimana? Baik, izin ya. Mohon kerendahan hatinya, izin karena ini hari Jumat, saya ngejar Jumatannya juga, dan juga mungkin mudah-mudahan juga persiapan harus selesai lebih awal. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaat, dan izin kerendahan hatinya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat kehadirat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a.
Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran semuanya. Semoga Allah ridho dengan pertemuan ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi ya. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Izin dikembalikan kepada yang siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis ini ke kampus Tazkiyah Sentul. Silakan ketemu di sana dan sama-sama kita Allah ya. Barakallahu fikum. Nanti habis Jumatan ngaji lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.